terjerat godaan setan judi online ya. Sepertinya di era kepemimpinan Pak Prabowo ini memang sangat bersih-bersih ya, khususnya diawali dengan judi online. Gimana tanggapannya? Seberat apa sih judi online itu di mata seorang Bang Rosan? Oke, sebenarnya judi online atau judi tidak online pun sama-sama judi. Ya, hanya saja di zaman digitalisasi belakangan ini judi online lebih cepat merambah, yang korbannya sampai anak-anak dan seterusnya. Menurut pendapat saya pribadi, judi atau judi online saya kira bukan hanya musuh keluarga, hanya musuh kota, musuh dunia. Saya kira secara universal orang sepakat menyatakan judi itu merusak moral dan mental manusia, apalagi sampai terlibat anak kecil, ya. Nah, kalau mau jujur ya, gini, terlepas dari sesudah Pak Prabowo jadi Presiden Indonesia, judi online ini kan bukan 1-2 bulan yang lalu, udah tahunan kan. Polisi kita kan tidak berubah, jaksa kita tidak berubah, hakim kita juga tetap yang itu, ya. Nah, dengan kata lain semua aparat penyidik tetap ada dengan segala kompetensinya, eksistensinya. Nah, buat saya pribadi jadi heran, kok hebohnya sesudah sekarang memberantas judi online. Ini sudah dalam dulu sampai kampung-kampung loh, sudah sampai anak SD main judi loh. Bandarnya nggak berubah itu, tetap aja kok. Dan bukan 1-2 bulan, udah tahunan bandarnya itu. Bahkan sekarang tambah merambah bandar-bandar yang besar yang lain. Dan kebanyakan capital flight itu uang terbang ke luar negeri. Berarti bandarnya di luar negeri kan, mau di Kamboja dan seterusnya. Tapi masa dengan banyak pejabat kita, mulai menteri, dirjen dan seterusnya, atau deputi sesuai dengan departemen teknisnya, nggak bisa mencegah ini. Ini keterlaluan. Ini udah tahunan. Tapi kok bisa baru 1 bulan, belum sampai 1 bulan Pak Prabowo udah sibuk sekarang memberantas judi online, dan banyak yang ditangkap gitu loh. Nah, berarti selama ini menurut perhitungan PPATK ya, yang katanya ratusan triliun per tahun, itu dilihat mereka praktek itu ada, jangan-jangan terima setoran gitu loh, sehingga aman. Orang instansi yang berkompeten itu Kominfo DG ya, dari dulu juga ada, menterinya ada, nggak meninggal, dirjen dan pejabat teknis yang lain ada semua kok, ketawa-ketawa gitu loh dari tahun ke tahun. Berarti patut diduga mereka terima setoran. Nah, faktanya apa? Meskipun ini kecil, yang kemarin OTT kan ditangkap oleh Polda Metro. Nah, berarti Kominfo DG nggak bisa dipercaya, makanya polisi bertindak sendiri dan tertangkap tangan gitu loh, di backingi oleh oknum. Kita nggak bilang instansi ya, nanti kita salah, karena masih banyak saya kira pejabat yang baik ya. Ternyata di backingi oleh oknum, beberapa oknum dari Kominfo DG. Mereka memprotek, ini boleh jalan, ini tutup. Kenapa? Itu di bawah kendali dia. Nah, kalau udah serusak ini moralitas pejabat kita, itu biadab, itu bangsa, tahu nggak? Dan ada uang sekian M tiap bulan, uang koordinasinya. Sebenarnya pengertian koordinasi itu diperhalus, itu uang suap pada para bangsa itu, pejabat-pejabat itu gitu loh. Nah, kalau ini di lapangan yang ketangkap, berarti ada perintah tugas dia. Pak polisi tolong tangkap juga pemberi tugasnya itu. Nah, kalau dia sudah mengaku, ada yang mengasihkan dari atas, tangkap juga dia. Presiden Prabowo baru jalan 1 bulan,
udah jelas perintah dia. Kemudian Pak Kapolri jelas perintah dia di Komisi 3 dan statement beliau itu. Bahkan Pak Kapolri bilang, kalau ada saya terima uang judi online, besok pagi saya mundur. Itu kita acungi jempol itu. Ya, top, kesatria. Gitu loh. Nah, kalau bicara di daerah kan ada Kapolda, ada Kapolresta, ada Kapolres, ada Kapolsek. Bohong orang di daerah nggak tahu di mana bandar judinya. Tapi sudah yang lalu-lalu. Ya. Perintah pimpinan Polri jelas. Besok lusa ada yang tertangkap membakingi judi online, ya. Himbauan publik supaya nggak banyak buang energi. Proses singkat aja langsung pecat gitu loh. Pecat aja supaya naik moralitas demi bawa Polri gitu loh. Nah, begitu ternyata banyaknya uang terbang ke luar negeri itu. Kan tergantung kita sebenarnya. Kalau kita nggak mau main judi, mau ngapain dia? Maka ini terkait dengan bantuan orang-orang yang mempromosikan judi selama ini. Kita bilang, kalau promosi orang kampung langsung ditangkap, ditahan. Bila mau dihajar dia. Tapi kalau promosinya oleh para popularitas, selebritas, atau figur publik, public figure, dipanggil, diminta keterangan, pulang. Tangkap aja orangnya, tahan orangnya, biar ada pembelajaran. Supaya yang lain juga nggak mencontoh itu. Coba cek itu semua rekeningnya itu, asetnya. Gila-gilaan aset yang masih muda-muda itu. Public figure itu. Dari mana uangnya itu? Bukan kita cemburu loh, enggak. Kita tidak cemburu. Anda mau kaya raya sebanyak silakan. Tidak dilarang oleh hukum positif negara maupun hukum agama. Enggak ada larangan. Yang jadi persoalan sekarang, dari mana uangmu itu? Bilang warisan. Pak penyidik, cek mertua atau orang tuanya. Apa warisan ditinggalkan? Apakah hanya kandang ayam atau ada ratusan miliar gitu loh? Orang banyak public figure dari nol kok, warisan dari mana? Tapi kita bukan mau merendahkan keberadaan mereka. Sorry, ya. Begitu banyak public figure atau artis atau orang yang merasa dirinya artis deh ikut mempromosikan judi itu dengan cara modern, yang di pinggiran sono dengan cara pinggiran, yang jadi mengusik ke dalam publik ada. Kenapa orang kampung itu langsung ditahan? Yang di kota depan mata nggak ditahan, gitu loh. Bahkan masuk lagi jadi anggota dewan gitu, atau anggota dewan lah, atau di kabinet lah. Jadi supaya Pak Presiden, Pak Prabowo disayang oleh rakyat Indonesia dan disenangi, didukung oleh semua warga Indonesia, jaga martabat, ya. Yang paling dekat dengan Pak Presiden pun kalau dia adalah pemain, pelaku, pecat aja. Itu merusak gitu loh. Ya.